Alhamdulillah eh, sedang bergiat sampai saat ini yang kita terus bergerak untuk bersama-sama menebarkan manfaatnya. Terima kasih atas luangnya yang selalu memberikan kita kesempatan untuk belajar. Kepada Ibu Agita, udah siap Ibu? Siap, insya Allah. Baik, baik. Kita nyimak Bu Agita sampai 1 jam ke depan. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang saya hormati ya Bunda Betty Adinata selaku moderator sekaligus pemilik daycare Adinata. Ya Kemudian Bu. bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, yang mungkin tadi siang pada baru selesai munggahan ya Bun ya di lembaganya. Iya betul Bu. Ya, Bu Agita malah baru datang ya Bu ya. waduh, Keren-keren. Masya Allah. Jadi sebetulnya itu saya Iya, sedikit cerita ya Bunda ya. iya, Ini webinar kita sharing. Kemudian iya, kemarin itu saya baru saja selesai sidang ya, sidang skripsi S1 lagi. iya. Demi apa? Agar bisa linear ya, karena alhamdulillah kita tuh berangkat, saya pribadi berangkat dari ketidaktahuan. Saya menikah di usia 22, kemudian diamanahi lembaga sekolah ya, Taman Kanak-kanak. Di sini RA ya, Rodatul Atfal, yang ada di bawah naungan Kemenak. Nah, kemudian saya waktu itu ya usia 22 tahun ya pun nggak belum ngerti gitu ya. Ditambah lagi kita tuh bukan siapa-siapa ya gitu kan. Kita siapa sih gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya kita mempromosikan lembaga ini sedangkan terutama ya lembaga saya terletak di dalam perumahan, tidak di jalan besar sehingga tidak semua orang tahu gitu. Nah, berjalannya waktu dari 2016 sampai sekarang 2024 ya, akhirnya saya memutuskan untuk yuk kuliah lagi, S1 lagi nggak apa-apa gitu. Yang penting semakin mendalami, semakin mencintai lembaga PAUD ini sendiri. Nah, sekarang aku coba mau tanya dulu nih bunda-bunda yang sudah hadir. Di sini ada Bunda Haja Zakiyah Mandua Sinjai. Oh, ini kepala sekolah ya, kepala sekolah Alia nih. Ini bunda berprestasi juga nih kalau nggak salah. Kemudian Siap. ada Bunda Fatimah Jailani. Ini lembaganya apa nih, Bun? Bunda Fatimah adakah? Oh, belum nyaut. Ada Bunda Halimatus Sadiah, Sumatera Utara. Jauh sekali. Ini pemilik lembaga semua nih sepertinya ya. Alhamdulillah. Kalaupun memang ada guru, yuk kita sama-sama mempromosikan lembaga kita. Oke, berangkat dari keresahan itu ya Bun, saya bukan siapa-siapa, gimana caranya saya mempromosikan lembaga saya gitu. Kalau kita udah terkenal, kita udah viral, kita ustazah misalkan, itu enak banget kan gitu, jamaah kita tinggal dibawa masuk aja deh gitu ya. Tapi kita bukan siapa-siapa nih, kita berangkat dari ketidaktahuan. Sampai pada akhirnya, ya kenapa sih harus mempromosikan di internet tuh kenapa? Karena pertumbuhan pengguna internet sangat pesat ya Bun. Di sini kita siapa sih yang bangun tidur nggak buka HP? Ada nggak? Bangun tidur pasti buka HP gitu ya. Apa dulu nyekrol nyekrol dulu. Kita pun di kereta gitu ya, di kereta juga sudah jarang yang buka buku gitu ya. Mungkin ada juga yang buka HP tapi untuk apa namanya baca Quran juga bisa. Jadi semuanya tuh bisa dalam satu genggaman bisa kita lakukan. Nah, kemudian dari pertumbuhan internet yang pesat ini, kita sepakat ya sama-sama ya peran internet dalam kehidupan sehari-hari ini gambarnya kurang maju ke kiri nih. Kita bisa ngapain aja sih melalui internet? Kita bisa belanja ya lewat Shopee, lewat Tokopedia. Sekarang ada TikTok Shop yang lebih murah. Kita udah nggak perlu eh keluar dulu panas-panasan gitu ya. Di sini kadang saya ya kan saya punya daycare, kemudian
ada pengasuh di daycare, Bu, beras habis gitu ya. Bu, minyak habis, Bu, pampers anak-anak habis gitu misalkan. Terus ya udah tinggal buka klik Tokopedia Now atau klik Indomaret, tahu-tahu udah misi paket gitu ya. Itu mudah sekali. Kadang nggak nyampe 2 jam, nggak nyampe 1 jam, barang udah sampai tanpa kita perlu keluar ninggalin anak atau bawa anak-anak yang segambreng gitu ya. Berbelanja sangat mudah semenjak adanya internet. Kemudian untuk apa? Untuk berkomunikasi. Seperti yang kita lakukan sekarang ya Bun, kita nge-zoom, kemudian kita komunikasi di WhatsApp dan segala macamnya. Komunikasi juga sama calon customer itu yang paling penting sih. Nah, kan internet di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai guru ya, juga sangat penting untuk media pembelajaran. Kita kalau misalkan bingung nih hari ini mau ngajar apa gitu, atau belum ada ide untuk pemantik, pasti kan "Ya udah anak-anak tampilin YouTube dulu gitu ya. Mau pakai proyektor atau pakai smart TV gitu ya. Jadi anak-anak bisa fokus dulu tentang tema atau materi hari itu. Nah, di sisi lain, memang karakteristik anak sekarang itu memang anak-anak audiovisual kan gitu kan. Mereka memang dari kecil udah pada lihat YouTube. Jadi mereka lebih tertarik pertama kita sampaikan dalam video dulu, terus baru kegiatan lainnya. Atau ini word wall lagi happening ya. Kebetulan teman saya di sini ada Bu Rahma nih, ada Bu Rahma Desiani. Ini word wall ini juga media interaktif ya, yang bisa digunakan untuk belajar. Ada juga quizzes dan lain-lain. Selanjutnya, peran internet apa lagi sih dalam kehidupan kita? Kita bisa bicara apa aja, kita bisa nyari apa aja ada di internet gitu ya. Yang nggak ada apa? Mau cari profil Bunda Betty, ada. Cari Agita Violi di internet, banyak banget. Bun, saya sampai trust isu gitu ya. Takut data saya diapa-apain karena banyak banget gitu ya. Saking terbukanya di internet itu. Nah, yang paling penting untuk lembaga kita adalah internet itu untuk promosi. Tahun 2020 ya, Bun, perumahan kompleks saya itu, dia bikin gapura gede. Dan pelang lembaga saya dicopotin. Tuh, terus nggak dipasang lagi gitu karena memang gapuranya gede jadi nggak ada space untuk plang saya gitu. Nah kata saya ini saya mau masang plang di mana gitu kan nggak mungkin di tanah seberang rumah orang gitu kan. Ya udahlah kita sekarang sampai 2024 ya berarti 4 tahun lembaga saya tidak menggunakan plang. Tapi tetap masih banyak aja yang berdatangan gitu ya daftar dan segala macamnya. Karena apa? Karena promosinya di online jalan. Nah, apa aja sih strategi promosi di internet? Yang pertama, tahu usaha. Usaha kita apa sih? Bisnis kita apa sih? Misalkan benda-benda di sini nggak, bukan hanya sekedar guru ya. Misalkan punya usaha lain. Tahu nih usaha kita apa? Terus pesaingnya siapa? Ada nggak di sekitar kita lembaga yang serupa? Jadi kita bisa memunculkan nih keunikan dari lembaga kita apa yang beda sama pesaing kita gitu ya. Kemudian tahu pelanggan. Nah, contohnya pelanggan saya itu, saya tinggalnya di Mutiara Gading Timur ya Bunda, di Kota Bekasi. Pelanggan saya itu adalah orang-orang yang rumahnya di daerah Setu atau perumahan baru, itu kan banyak perumahan baru di Setu, yang kerjanya ke arah Tol Timur, atau daerah rumah saya yang kerjanya ke arah Cikarang. Nah, saya pas banget di tengah-tengah. Dan itu strategis gitu ya, walaupun lembaga saya ada di dalam komplek yang nggak kelihatan, nggak ada pelangnya pula gitu kan. Nggak ada pelangnya, tapi mereka, wah sejalur nih sama jalan berangkat kerja gitu kan. Sama jalan berangkat kerja, akhirnya mereka bisa datang, daftar, oke, oke. Bisa datang, bisa daftar karena memang sesuai gitu ya. Pelanggan saya tuh rata-rata memang karena searah dengan tempat kerja. Nah, kemudian ini apalagi strateginya yaitu tahu arah. Kita harus tahu tujuan akhir gitu ya, arah bisnis kita tuh kemana sih. Nggak ngawang-ngawang gitu ya, nggak sekedar jalanin-jalanin aja. Nah, ini yang terjadi pada saya 2 sampai 3 tahun sebelum saya buka daycare, Bun. Jadi, saya tuh dulunya lulusan bahasa Inggris ya. S1-nya bahasa Inggris.
kemudian tahu-tahu diamanahkan lembaga, ini saya harus apa, harus gimana gitu kan. Jangankan ngajar, oke lah ngajar anak-anak, tapi caranya kita ngobrol sama orang tua tuh gimana, orang tua murid ya. Saya masih muda banget gitu, mereka udah banyak pertanyaan yang dan sudah berpengalaman gitu. Nah, dari situ saya mulai pelan-pelan membuat list ya, membuat list arah sekolah kita atau lembaga kita tuh harus apa, harus bagaimana. Dan setelah kita tahu arahnya, kita akan bisa wujudkan bagaimana cara kerjanya gitu ya, bagaimana kita bekerjanya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah clear semuanya ya, sudah clear semuanya, kita bisa mudah mewujudkannya. Dulu tuh beberapa tahun yang lalu, diajarin juga nih sama Bunda Wuri. Bunda Wuri kebetulan lagi di jalan ya, di jalan mau pulang. Kita harus bikin cita-cita ya, baik cita-cita untuk kita sendiri maupun cita-cita lembaga. Dan di situ saya menargetkan sekolah ini minimal bisa dikenal dulu deh sama masyarakat gitu ya. Terus kebetulan memang saya itu lembaganya di tengah-tengah ya Bunda, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah gitu. Sementara sekarang itu karakteristik orang tua maunya nyekolahin anak yang mahal-mahal sekalian gitu kan. Udah mahal terus biar bisa gengsi gitu kan. Atau kalau yang menengah ke bawah tuh rata-rata mereka cari sekolah yang gratis-gratis sekalian gitu ya. Seperti di TK negeri gitu atau di PAUD pos daya ya seperti itu ya, itu kan gratis. Nah, saya di tengah-tengahnya gitu. Jadi lebih sulit gitu menjangkau masyarakat tipe mana yang sesuai dengan arah kita gitu. Nah, di sini saya bikin yang penting kita dikenal dulu ya sama masyarakat. Gimana caranya kita dikenal masyarakat, bikin program apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia personal branding lembaga. Yang pertama ya, siapa ownernya. Biasanya calon pelanggan tuh tertarik dengan lembaga yang memberi pelayanan utama, yaitu nyaman. Dan tujuan akhirnya merasa tenang. Nah, di sini konteksnya sesuai ya dengan sekolah maupun apa namanya daycare ya, sekolah maupun daycare. Dari awal orang tua menghadap ke TU ya, TU. Ada yang mungkin TU-nya, kepala sekolahnya juga jadi TU gitu ya, ada kepala sekolahnya juga jadi TU. Nah, kalau misalkan ada TU-nya sendiri, kita harus bikin ini, Bunda. Bikin pelatihan bagaimana cara menghadapi pelanggan. Apalagi pelanggan yang banyak tanya gitu ya. Nah, banyak juga yang ke lembaga saya. Jadi di Mutiara Gading Timur itu ada sekitar 4 sampai 5 daycare, termasuk daycare saya ya. Dan orang tua tuh pasti keliling ke 5 daycare itu sampai akhirnya mereka serak di saya aja atau serak di yang satunya aja. Di A atau yang di B gitu ya. Karena dari tingkat kenyamanan dari pertama kali ngobrol gitu. Kalau misalkan kita clear, apalagi ownernya langsung kan pasti jelas. Nah, yang menjadi PR adalah ketika calon pelanggan itu ngobrolnya sama TU kita. Ya kan, TU tuh kadang mau ngomong takut salah gitu ya, takut salah. Nah, kalau misalkan kita pelayanannya sudah eh, jelas, clear, ramah gitu ya, dan welcome, itu biasanya orang tua, oh nyaman nih nitipin anak di sini atau nyekolahin anak di sini, ownernya kayaknya baik gitu. Terus misalkan saya, ini ownernya rajin kemana-mana, walaupun dia nggak stay di tempat, tapi programnya jalan. Nah, seperti itu. Atau nanti saya contohkan siapa ownernya. Kalau misalkan ownernya di sini bukan siapa-siapa. Ownernya di sini Ustazah, itu enak banget Bunda, gampang banget kan masukin jamaah ya. Kalau yang ownernya bukan siapa-siapa, minimal kita punya guru yang bisa ngebawa lembaga kita menjadi lebih terkenal gitu ya. Dulu waktu saya belum siapa-siapa itu tuh saya punya guru yang sudah 17 tahun mengabdi di RA Muslimat gitu. Jadi dari yang sebelumnya beliau hanya lulusan SMA, kemudian beliau kuliah sampai akhirnya sudah sertifikasi dah. Dan kebetulan tinggalnya juga di dekat TK ya, di dekat sekolah. Jadi orang tua kalau misalkan mau daftar di lembaga saya, udah di Muslimat aja. Ada Bu Novi, ya, gitu kan ya, ada Bu Novi, namanya Bu Novi. Masya Allah, 2021 Bu Novi mutasi ke Jogja. Nah, di sini PR saya, aduh ini gimana nggak ada Bu Novi?
orang tua gimana ya, masih percaya nggak ya di lembaga kita. Nah, di situ saya mulai personal branding juga. Gimana caranya menangani anak, gimana caranya biar tidak hanya anak yang nyaman, tapi juga orang tua tuh nyaman gitu sharing sama kita. Kemudian program. Ini penting ya Bunda untuk branding lembaga. Program itu yang pertama kita bahas dari bagaimana cara atau gaya belajarnya. Ada orang tua yang maunya memang kalau di tingkat TK ya, saya nggak mau anak saya banyak mainnya. Kapan belajarnya? Ada yang seperti itu. Ada juga yang, udahlah Bunda, Bunda guru misalkan, Miss, anak saya jangan dipaksa calistung dulu dong, kasihan masih kecil, udah biarin dia main-main dulu. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi kita sebagai lembaga, jangan bingung menghadapi orang tua yang maunya calistung atau yang maunya main dulu. Harus bisa di-mix keduanya melalui pembelajaran-pembelajaran. Nah, bunda-bunda ini udah pasti rajin nih ikut-ikutan webinar online kan banyak sekarang ya Bun, tinggal bagaimana kita menerapkannya. Nah, jangan jangan jadi penjajah, jangan menjadi penjajah yang LK terus, jangan, tapi juga jangan main terus gitu. Maksudnya kita sebagai guru pasti bisa lah mengkombinasikan di antara keduanya. Nah, kemudian ada nggak sih program-program di luar sekolah? Kalau yang diterapkan sama saya tuh ada program outing ya Bunda, setiap bulan. Ya, setiap bulan. Wah, gimana? Nah, yang belum tahu muslimat pasti bilangnya gini, gimana itu ya di muslimat setiap bulan dia jalan-jalan tahu berarti kan tiap bulan bayar enggak gitu ya, padahal ketika mereka udah daftar di kita, berarti setiap bulan jalan-jalan ya, enggak bun, iya Bunda jalan-jalan, terus biayanya berapa? Tidak dikenakan biaya Bunda karena sudah include dengan SPP, jalan-jalannya juga yang dekat gitu. Nah, kebetulan di tempat saya memang strategis ya Bunda, di situ ada pemadam kebakaran, ada rumah sakit, kita bisa hospital tour di sana, ada pasar tradisional ada, terus kita bisa ke tempat-tempat yang ada di sekitar lembaga yang kadang nggak kepikiran ke sana. Kita pernah melakukan kunjungan ke bengkel mobil. Nah, anak TK ngapain gitu kan ke bengkel mobil? Tapi mereka happy banget gitu kan. Mereka happy banget cuma belajar obeng-obeng terus ngelongok bagian bawah mobil gitu ya. Bisa mereka ke bengkel mobil dan di situ kebetulan ownernya berinisiatif. Nah, anak-anak dibagikan snack, di dalam snacknya ada brosur bengkelnya gitu, jadi sekalian promosi antar lembaga. Ketika kita berangkat dari TK jalan kaki tuh ke bengkel mobil, jalan kaki ke bengkel mobil, kemudian semua orang kan lihat ngapain anak-anak TK ke bengkel mobil gitu ya, terus oh iya seru ya gitu. Terus sebagai branding lembaga kita, pas pulangnya anak-anak dapat brosur bengkelnya dikasih ke orang tua juga bisa ke bengkel mobil tersebut pakai kupon voucher yang dapat dari anak-anak. Nah, itu jadi menguntungkan kedua belah pihak. Kita juga pernah kunjungan ke kedai es krim gitu ya. Bukan, bukan, bukan kedai es krim yang merah putih itu bukan. Yang apa Mishwe gimana tuh baca Mishwe apa Mitsui? Enggak, kita nggak ke situ, tapi kita ke kedai es krim yang cuma 6 ribuan apa 10 ribuan itu ya. Yang kedai-kedai UKM biasa. Nah, kita geruduk tuh. Kita geruduk 30 anak TK datang ke situ gitu kan, orang-orang apa sih ini, ada apa sih gitu. Itu menguntungkan kita sebagai lembaga, oh itu ada anak TK lagi belajar bikin es krim oh gitu. Atau dari yang lain juga menilai, oh itu tempat es krimnya rame ya gitu. Kadang juga kita pernah juga ke kedai empe-empe, pokoknya di sekitar sekolah aja, jadi nggak memakan ongkos gitu ya. Kadang bisa jalan kaki aja, atau ada tetangga kita yang punya kebun, kita boleh main ke kebunnya gitu. Atau misalkan sedang di tema hewan ya, kalau misalkan masih K13 ya, kita keliling di komplek itu ada nggak sih yang punya binatang, ada yang punya ayam, nah kita main tuh ke kandang ayam tetangga gitu. Dan tetangga-tetangga senang gitu. Apalagi anak-anak yang memang lucu-lucu ya. Nah, dari program-program sekolah ini tidak kita bisa memilah ya. Kan sekarang orang tua juga pasti keberatan kalau misalkan uang terus gitu. Terus lembaga juga keberatan kalau misalkan harus nombok terus gitu. Jadi solusinya adalah mencari tempat yang memang tidak memerlukan biaya gitu. Nah, kemudian apalagi programnya yang ketiga, ada target atau capaian pembelajaran. Nah, di sini
Kalau di muslimat itu memang tujuannya ya, memang anak-anak lulusan muslimat alhamdulillah lulusnya tuh sudah bisa baca tulis, itu udah oke, udah clear gitu ya. Dan banyak main oke gitu. Mungkin ada juga yang memilih sekolahan sebelah atau pesaing, tadi kita bilang pesaing ya, pesaing karena di situ hafalannya tahfiznya bisa sampai juz 30 gitu. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing lembaga. Kalau misalkan menyanggupi bisa baca tulis, bisa tahfiz, kemudian bisa apalagi tuntas semua aspek perkembangan, wah itu lebih bagus lagi. Cuman untuk harga pasti nggak masuk. Untuk harga itu bisa digodok lagi gitu ya. Jadi kalau untuk ini ya, bisa orang tua kritis ya. Bu, kalau di sini bisa nggak anak saya sampai juz 30 tuh hafal semua gitu kan? Oh, kalau di sini, kalau di TK saya maksimal sampai Al-Qari'ah Bunda gitu. Tapi kalau anaknya sudah bisa lebih jauh akan kita bimbing sampai juz 30. Jangankan juz 30, terus sampai juz 28 juga boleh kalau memang anaknya mampu. Jadi di sini tidak dipaksakan, tidak ditargetkan gitu. Tapi insya Allah kita murojaah setiap hari sampai Al-Qari'ah gitu. Ditekankan seperti itu. Jadi bukan berarti tidak sampai juz 30 itu nggak tahfiz gitu ya, bukan sekolah tahfiz, tapi kan memang ada plus minusnya sendiri dari masing-masing lembaga. Nah, di sekolah sebelah memang rutin tahfiz sama duha gitu, cuman pembelajarannya kurang. Ya, itu kan plus minus ya Bunda. Nah, di sekolah muslimat baca tulis oke, kegiatan main oke, kegiatan belajar di luar oke, tapi hafalan hanya sampai Al-Qari'ah misalkan gitu. Tapi kan itu kembali lagi pada kemampuan anak. Yang terakhir adalah apa keunikannya atau apa ciri khas lembaga? Ada nggak sih yang bikin suatu lembaga itu terkenal brandingnya? Ya seperti tadi ya, sekolah pesaing. Oh iya, kalau misalkan mau yang tahfiz mah di sekolah A aja gitu. Kalau anaknya mau cepat baca, udah di Muslimat aja, di situ banyak bukunya. Jadi anak-anak seneng pada baca gitu. Jadi ada keunikannya. Nah, ini contohnya kita langsung lihat aja nih. Ini kebetulan ada yang kenal, Bunda? Boleh open mic? Ada yang kenal ini, kelihatan nggak nih? Fafa Ahfar. Ini konten kreator ya, Mas Guru TK. Ini sebetulnya, ini bukan TK-nya beliau. Jadi ini TK milik, apa namanya tuh, kabupaten atau kecamatan gitu ya. Nah, ini dikelola oleh beliau. Sebelumnya beliau tuh hanya membantu ibunya. Jadi kan zamannya COVID itu kan kita dikit-dikit video pembelajaran. Nah, ibunya kan nggak sempet ya gitu ya. Yang ngedit-ngedit dia. Sampai akhirnya konsisten, konsisten terus akhirnya dia viral kan. Jadi guru guru TK laki-laki kan jarang ya Bunda, dia viral dan sampai sekarang alhamdulillah jadi orang-orang tuh berlomba-lomba gitu pengen studi banding ke sekolah ini. Tadi barusan banget saya lihat di statusnya ada 120 orang dari 3 gugus mau kunjungan ke sini, ditolak sama Mas Mafa ini. Ya Bu, ini kita TK-nya tuh cuma satu ruangan nggak muat gitu ya. Ini salah satu contoh ya. Kadang orang mau masukin ke TK, ini dia di TK Kuwukan ya. TK Pertiwi Kuwukan Kudus itu. Nah itu dia. Jadi orang tua tuh, saya mau dong nyekolahin anak saya di tempatnya Pak Papa gitu. Banyak orang tua yang seperti itu. Bahkan, ya Allah coba dong bikin di Jakarta, misalkan sekolah kayak gini, gurunya Mas Papa, saya mau deh nyekolahin anak saya di situ. Nah, kita buat brand seperti itu Bunda, untuk owner ya atau guru ya. Bagaimana caranya masyarakat tuh pengen, udahlah sekolah di Bugita aja, udah saya mau udah tenang kalau Bugita yang ini gitu ya. Buatkan brand seperti itu. Atau ini ada Bunda Hamidah Fuad ya. Bunda Hamidah Fuad ini owner TK Salsabila Islamic School. Ini Masya Allah sekali. Saya banyak belajar juga dari beliau ya, dari konten-kontennya. Ini bunda-bunda juga bisa mempelajari nanti ya di Instagram, ini akun Instagram mereka berdua. Oke, kita lanjut ya Bun. Platform pemasaran digital ini ada banyak ya, ada luas sekali. Kita tadi udah belajar branding ya, bagaimana cara branding. Pertama, personalnya, orangnya, baik itu kepala sekolahnya, atau ketua yayasannya, atau gurunya. Yang kita bisa pilih salah satu, atau boleh tiga-tiganya lebih bagus gitu ya. Tiga-tiganya udah sekolah bunda rame banget ya, malah nolak-nolakin murid.
Kemudian sosial media, Bun, di sini boleh dong raise hand ya, yang sudah menggunakan sosial media, Instagram misalkan. Instagram lembaga tapi ya, lembaga bukan bukan perorangan, bukan pribadi. Ada Bu Guswita. Ada lagi? Ada Bu Guswita Lubis ya. Ini Bunda, oh ini Bu Guswita Lubis ini memiliki dua sekolah ya, RA dan MI. Daycare Permata Hati, alhamdulillah. Sudah jalan sosial media di Instagramnya. Atau ada yang menggunakan TikTok? Boleh angkat tangan yang menggunakan TikTok? TikTok, oh iya masih masih Darul Ulum dan Permata Hati. Oke. Ada yang sudah mulai jalan-jalan ke YouTube? Alifa Daycare, YouTube, Permata Hati ini ya, aktif di semua channel. Masya Allah. Alifa Daycare, YouTube. Oke. Dan yang sering videoin, sering upload video di semua ya, di Instagram, TikTok, di WA, hampir semua sih ya. Oke, alhamdulillah. Ya kita secara tidak langsung ya Bunda, secara tidak langsung tuh kita sudah melakukan gitu, secara tidak langsung kita sudah melakukan, hanya saja belum optimal gitu ya, belum optimal. Apalagi yang di sebelah sini ya, ini ada SEM, app development, web design, SEO. Ini tuh kita perlu 1 hari workshop sih Bunda. Ya, bagaimana caranya mengoptimalkan ini semua. Kalau yang di sebelah sini yang branding, sosial media, konten, email, video, itu sudah kita laksanakan ya. Cuman ini kan ibaratnya kendaraan ya Bunda, ini kendaraan. Ini adalah kendaraan yang sebelah kanan, dan yang kiri adalah rumahnya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai lembaga memiliki website gitu ya. Kemarin saya baru melakukan penilaian kepala sekolah atau PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah ya. Itu ditanyakan Bunda, ditanyakan punya website nggak sekolahnya. Nah, alhamdulillah ada gitu ya. Disuruh tampilkan, alhamdulillah bisa ditampilkan. Nah, kenapa sih kita tuh harus eh, semuanya digarap? Ya karena media online itu luas ya Bunda. Kita tidak hanya sekedar orang Mutiara Gading aja gitu yang sekolah di tempat saya, tapi dari mana-mana gitu. Bahkan sampai beda kecamatan gitu karena dia searah, jadi nitip anaknya gitu ya. Nah, jenis-jenis konten ya. Jenis konten itu ada storytelling. Storytelling itu cerita. Cerita. Kalau misalkan eh, yang bikin captionnya panjang gitu ya. Biasanya itu storytellingnya bagus. Nah, kalau misalkan captionnya panjang, itu juga bisa dimasukin ke website atau bisa juga status WA ya. Kadang kan orang tuh seneng, sebenarnya seneng gitu loh Bunda ngelihat konten-konten Bunda gitu. Yuk lebih update lagi. Maksudnya jangan dientar-entar kalau mau upload. Kemudian foto mah kita udah setiap hari Bun gitu ya, motoin anak-anak, tinggal nguploadnya belum ya, sama PR ya. Kemudian video juga Bun, kita belum masih ada di capcut, belum diekspor ya. Oke, kemudian flyer atau banner ya. Dan terakhir status review Google Maps dan lain-lain. Nah, bunda-bunda ada yang sudah punya Google Maps, semuanya sudah ada. Boleh angkat tangan yuk yang udah punya Google Maps. Permata Hati ya udah oke ya. Karena penting ya Bunda, nanti nanti akan saya contohkan langsung. Oke, kenapa sih kelebihan promosi online? Efisien ya waktu dan biaya, bahkan nggak ngeluarin biaya sama sekali, waktu sih ya. Waktu tuh kadang emang kitanya aja sih yang bikin ribet gitu kan, padahal tinggal upload nggak usah di apa namanya, nggak usah diedit-edit yang effort banget juga, nanti kalau waktunya viral viral gitu. Biaya sih ya, biaya kalau kita nggak pakai AdSense gratis gitu ya. Kita nggak perlu bikin plang gitu kayak saya gitu ya. Kalau dulu Bunda Wuri itu mempromosikan daycare-nya pakai ini Bunda, pakai brosur, dilempar ke rumah-rumah gitu ya. Dilempar ke rumah-rumah sama kayak First Media. Ya, First Media seperti itu kan, masih seperti itu. Cuman kalau orang sudah butuh, mereka tinggal searching, saya butuh ini nih, butuh penitipan anak, ART mogok. Itu biasanya tuh setiap habis Lebaran tuh rame deh kira yang nanya. ART-nya mogok nggak balik lagi gitu ya.
Ini kesempatan buat bunda-bunda yang punya daycare nih, buat optimalisasi, apalagi di Google Maps. Kemudian kesempatan pemasaran luas kita setuju ya. Dan terakhir adalah mudah diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini adalah statistik ya Bunda, laporan. Ini ada di email nih, barusan saya screenshot. Jadi kalau misalkan kita mempunyai website ya atau profil bisnis di Google itu ya, setiap bulan akan ada laporannya. Nah, di sini laporan profil bisnis Anda 181 interaksi per bulan. Ada 4 panggilan yang langsung nelpon. Ada 171 orang meminta rute. Ada 721 orang yang berkunjung ke website gitu ya. Apa sih kata kuncinya? Mereka ternyata nyarinya ini nih, kata kuncinya daycare terdekat, TK Islam terdekat, daycare gitu ya. Langsung munculnya ke TK Islam dan penitipan anak Muslimat Mutiara Gading Timur. Nah, saking ini brandnya Muslimat Mutiara Gading gitu kan ya. Mutiara Gading, padahal Mutiara Gading tuh ada banyak. Ada Mutiara Gading City tuh di Babelan, ada Grand Mutiara Gading di Setu gitu. Saya sampai dapat yang dari Bekasi Utara gitu kan. Dia pikir ini Mutiara Gading yang di Bekasi Utara gitu. Bukan, Bunda, kita di Bekasi Timur gitu. Karena memang ISPI Group punya kan dia. Oke, mari memulai dengan langkah kecil, menentukan tujuan yang jelas, dan beradaptasi dengan perubahan. Belum, makasih. Saya masih mau munculin ini dia. Wait, bentar. Kok hilang? Ini dia. Oke, nah ini tampilan Google Maps ya Bunda. Coba kita cari. Daycare di Mutiara Gading. Saya nggak usah sensor lah ya. Ini kita cari ya daycare di Mutiara Gading. Nah, ini ada daycare Bekasi Amanah Islamic School. Ini beda 2 gang nih sama saya. Enggak, dia di depan, Gading depan. Nah, ini kita TK Islam dan Penitipan Anak Muslimat Mutiara Gading. Yang ini daycare atau TK Islam Arsyad. Ya, Masya Allah, tiga-tiganya penuh semua, Bunda. Jadi kalau misalkan saya penuh juga, saya sarankan ayah bundanya, udah buan ke Amanah aja gitu. Oh, di sana juga penuh, Bunda gitu. Coba nengok ke belakang tuh ada alir chat gitu. Apa kita walaupun pesaing, kalau misalkan kita rezekinya sudah berlebih atau memang sudah full, nggak boleh dipaksa-paksakan daripada SDM kita ngamuk nanti ya, anaknya udah full pun gitu ya. Nah, ketika kita klik ini ya, TK Islam dan penitipan anak, mau diklik ya. Oh, ini dia. Nih, ini aslinya tuh ada websitenya sebelumnya ya. Tapi sekarang nggak tahu kenapa ke direct ke Google Maps. Nah, tadinya saya mau ajarkan bunda-bunda untuk bikin profil bisnis ya. Jadi website, tapi dia nggak serumit WordPress, nggak serumit Blogspot. Padahal Blogspot aja udah sederhana banget. Tapi ini lebih sederhana lagi dari si Google Business itu. Nah, pas saya searching-searching, ternyata per bulan Maret penghapusan website bisnis profile gitu ya. Sebenarnya acara ini kan sudah kita rencanakan dari sebelum Maret ya. Terus kaget dong saya. Wah, berarti Google bisnisnya sudah dihapus gitu ya. Sayang banget, padahal udah ada banyak foto-foto dan konten-konten di sana. Padahal awal-awal Maret kemarin belum. Jadi tadi pas saya buka, ini nggak ada website ini ya. Ini harusnya kan open website, kita klik, harusnya ke direct ke website. Nah, tapi ini balik lagi ke Google Maps ya. Udah, berarti yuk kita bareng-bareng sama saya buat bikin website lagi. Cuman saya nggak mau ya Bunda, maksudnya gini, kita tuh ngeluarin cost banyak loh buat bikin website-nya nggak sih? Ada nggak sih yang pakai jasa pembuatan website? Ada kan, gitu kan? Cuman kita nggak bisa mengoperasikannya karena bukan IT ya. Saya nggak jago IT, saya gaptek gitu. Tapi kan sayang ya Bunda, kalau misalkan kita coba nanti saya itu PR ya buat saya. Saya pengen bikin entah Google, pokoknya dari Google aja lah. Dari Google kan email kita juga nggak akan mati toh. Email kita akan ada terus gitu ya. Kalau misalkan Google, kemarin tuh ngeluarin produk Google Business itu dari 2019. Makanya saya pakai itu terus. Dan tadi juga, apa namanya, ininya bagus ya, dia laporannya tuh bagus gitu kan. Ada orang yang ngeklik link kita, ya langsung ke total 721 yang ngeklik gitu kan, banyak berarti. Wah, ini ada berapa banyak nih yang bisa langsung kita direct jadi customer gitu kan. Nah, nanti saya akan riset bagaimana cara bikin profil
website atau Google Business yang lebih mudah, kayaknya sih dia ganti ke Google Site deh. Nanti saya riset, kita akan bikin bareng-bareng ya Bunda. Tapi dari website yang bikin di Google Business tadi, foto-fotonya ternyata pindah ke sini. Nah, dipindahin sama si Google di sini. Begitu. Dulu itu bikin Google Business bisa pakai HP, makanya bisa langsung praktek gitu. Pas saya buka tadi, ya hilang Google Business ya udah. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan kontennya? Oh, udah 1 jam nih, alhamdulillah. Nah, apa aja sih gitu kan yang bisa kita upload di Instagram? Yang bagus itu memang satu tone ya. Sebenarnya nggak usah bingung, kita tuh banyak kan kegiatannya, kenapa tapi suka bingung gitu apa yang diupload gitu. Nih ini contohnya open house SD Islam Teratai Putih Global. Ini kan bentuk MOU kita ya, jadi si SD Islam itu juga happy kita promosikan, terus orang tua juga aware gitu kan, oh ternyata muslimat kerjasama loh sama Terput gitu, jadi mereka juga lebih percaya. Atau kegiatan gurunya boleh didokumentasikan. Atau yang sesederhana ini, tepuk anak soleh saya jadikan konten coba. Ya, harus login dulu ternyata. Tepuk anak soleh saya jadikan konten. Ini padahal cuma apa namanya, cover ya. Ini cover. Kalau di next slide itu anak-anak lagi tepuk anak soleh gitu. Kemudian dan lain sebagainya, ini satu tone. Bagus gitu, kelihatannya rapi ya. Terus ada juga yang satu tone ini seperti ini ya. Nah, anak lagi bermain balok, fun cooking. Nah, itu fun cooking juga salah satu hal yang menjual ya di lembaga kami. Fun cookingnya tuh gak usah yang aneh-aneh gitu. Udah. Ini tuh anak-anak lagi praktek metikin bayam ya. Bayam dipetik-petikin sama mereka kan merangsang motorik halus ya. Udah gitu mereka kegiatan belajar. Bayam yang sudah dipetikin tadi saya masak ya. Saya masak jadi sayur bayam. Pulangnya anak-anak bawa sayur bayam yang udah dikap-kapin. Mereka pulang ke rumah happy banget cerita ke Bunda. Bunda, tadi tadi aku habis panen sayur bayam, aku habis masak sayur bayam sama bu guru. Padahal yang masak bu guru gitu ya. Dan ketika anak-anak pulang yang biasanya nggak mau makan sayur, itu happy banget makan sayur karena mereka merasa mereka yang bikin sendiri gitu. Atau menu-menu yang murah, mudah, jasuke, itu kan mudah sekali ya Bunda. Sate buah sih yang paling banyak kan, sate buah atau sate donat dan lain sebagainya. Gak usah mikir yang ribet-ribet gitu ya. Yang mudah-mudah aja gitu. Atau bakso-baksoan, bisa bikin bakso-baksoan pakai daging ya, bola-bola daging dikepel-kepel terus anak-anak nanti belajar yang lain kita masakin, mereka tinggal tusuk-tusuk ya, dan segala macamnya ya. Itu tadi sudah contoh apa namanya, konten-kontennya, konten-konten anak-anaknya lagi ngapain bisa diupload. Ini sih tinggal konsistensi aja. Yang penting ketika waktunya viral, insya Allah langsung viral sih Bunda. Yang penting konsisten. Terus sama ini ya, pembuatan website ya. Pembuatan website mungkin kita akan adakan workshop lanjutan biar bisa 1 hari fokus langsung jadi itu website gitu ya. Kalau misalkan kita bisa menggunakan platform yang lebih mudah gitu ya. Karena WordPress mungkin akan lebih sulit ya. Kita mau, oh ya nih mau dong Bun diajarin bikin website. Oke Bun, ayo. Ya, cuma nanti infonya akan lebih lanjut di grup PTPA Nusa. Seperti itu. Saya juga mau riset yang paling gampang ya Bun. Saya nggak mau bikin Bunda pusing gitu ya. Nggak mau bikin Bunda pusing. Oke, coba saya lihat dulu kolom komentar ya, kolom kolom chat. Oke, oke, belum ada pertanyaan? Oke, boleh Bunda Betty. Dari saya tutup dulu ya. Dilanjut sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pastinya ilmunya. Ini ternyata banyak yang penasaran juga sampai-sampai mau ada kelas untuk pembuatan. Memang benar ya Bun, sekarang mah bukan kalau Penggunanya. sepanduk umurnya nggak akan lama, palingan hanya beberapa jam sudah hilang. Betul. Kemudian kalau kita punya plang di pinggir jalan apalagi. Jadi memang medsos ya. Jadi benar malam ini memang takdirnya kita belajar sama Bu Agita
yang luar biasa, dan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Bu, saya kok udah posting, tapi ternyata murid saya masih ada aja tiga nggak naik gitu. Harus gimana gitu? Pasti ada pertanyaan. Ayo, siapa Betul. yang mau bertanya? Kita buka pertanyaan dan siap langsung dijawab ya Bu Agita ya. Yuk Boleh. silakan. Gus Wita Lubis kayaknya angkat tangan ini. Coba, ayo Bu Gus Wita, dari mana ini? Perkenalkan dirinya, silakan. Yang resign mana? Mau silakan yang mau bertanya. Bu Ita, raise hand, Bu Ita. Belum ada suaranya. Sebenarnya sekarang konten-konten itu ini ya Bu ya, lagi semerbak dan memang akhirnya mudah ya untuk konten-konten. Sebenarnya kalau konten itu banyak ya Bu ya. Kalau dulu kan kita ke YouTube, ternyata sekarang nggak mesti ke YouTube ya Bu ya. Betul. Facebook, kemudian Oh lewat ya, ya. ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada Bu Kiki, ada Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu nih katanya mau bikin daycare nih. Gimana Bu Wahyu persiapannya? Kita saya mau bertanya. Boleh ya Bun? Ya Ibu, silakan, dari mana Ibu? Bunda Eva mau bertanya soal Facebook Ads ya, Oke. yang sponsor. Itu caranya bagaimana? Untuk caranya ya Bunda. Ya, Oke, kalau untuk caranya sendiri udah pasti mengeluarkan biaya ya Bunda ya. Bunda aman. Ya, kalau untuk Facebook Ads memang mengeluarkan biaya. Kemudian lebih rumit ya Bunda. Sebetulnya Facebook Ads itu lebih rumit daripada Instagram. Kalau di Instagram sih kita tiap postingan bisa langsung dipromot ya, langsung next 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 next, bayar selesai gitu kalau Instagram. Nah kalau Facebook itu memang balik lagi ke market kita Bunda. Kebetulan kalau market di Muslimat itu emang rata-rata sudah tidak menggunakan Facebook gitu. Kita ada Facebook lembaga, cuman hanya untuk update foto-foto aja gitu ya. Lebih lebih banyak yang cari karena kan kita pakai keyword ya Bunda. Coba kita ini ya, kita share screen lagi. Kita langsung praktek aja deh. Kita langsung praktek. Nah, kalau orang tuh biasanya langsung ke Google ya. Orang langsung misal google.com ya. Balik lagi dia. Nah, google.com. Orang tuh pasti nyari kata kunci. Ya, misalkan sekolah bagus di Tambun aja lah, jangan jauh-jauh. Di Tambun. Nah, kita promosiin punya orang. 10 SMA terbaik di Kabupaten Bekasi. Ya, ada. Atau, nah ini langsung masuk nih. Seman 6 Tambun. Seman 5 Tambun. Seman 3 Tambun. Gitu ya. Orang tuh langsung, pasti orang tuh nyarinya yang ada di depan. Di halaman pertama. Kalau udah halaman kedua, halaman ketiga ya udah males gitu ya. Atau, coba kita lihat RA. Apa TK ya? TK di Mustika Sari. Masuk nggak nih Bu Ita? Oh, Bu Ita belum masuk Bu Ita. Nih TK Pelangi Mustika, dia memang pemain lama kalau ini ya, akreditasinya juga udah A gitu ya. Jadi wajar ada di halaman pertama. Ini ada Nurul Ilmi Al Furqon. Oh ini TK Tahfiz ini. Ya. Terus jadi sebetulnya kita kalau misalkan Facebook Ads, Facebook ya, Facebook misalnya. Facebook RA Muslimat. Kan nggak mungkin ya orang cari Facebook RA Muslimat gitu. Kita carinya market yang terluar dulu gitu ya. RA Muslimat banyak banget kan, NU, menu profil. Apalagi kalau kita pakai ads. Tapi kita belum tahu nih target market kita orang mana. Nah, itu justru malah tidak tidak efisien. Kita optimalkan aja dulu di Google. Gimana caranya kita dapat page 1 gitu, TK Islam.
di MGT. Nah, coba kita pakai singkatan di MGT. Bukan Mutiara Gading Timur, MGT. Langsung masuk nih saya nih paling atas. TK Islam dan Penitipan Anak Muslimat Mutiara Gading Timur. Ini kan orang-orang, bahkan Google aja itu udah jadi kata kerja sekarang, Bun. Udah diakui sebagai kata kerja, jadi googling gitu ya. Kalau membaca kan reading. Nah, Google jadi googling. Itu udah diakui sebagai kata kerja. Jadi mau apa-apa tinggal googling. Nah, kalau untuk Facebook Ads sendiri, itu nggak bisa dijelaskan ini ya Bunda langsung gitu ya karena memang tahapannya panjang dan dia harus masukin akun rekening segala macam kan, akun pembayaran sih, akun pembayaran kita harus mengendapkan saldo sekian di sana gitu. Kalau di saya, kalau di lembaga saya memang Facebook Ads kurang efisien gitu, jadi kita nggak pakai. Kalau dulu saya pakai Facebook Ads buat promosiin kantor sebelum saya punya sekolah, buat mempromosikan ini bisnis lain gitu yang memang target marketnya masih menggunakan Facebook begitu. Bagaimana Bunda Eva? Kalau Bunda, Bunda, IG, kalau IGN sama nggak? kalau Sama IG ya? Ads lebih efektif justru. IG Ads tuh lebih efektif. Memang mereka tuh sudah satu grup ya Bunda. Instagram kan sudah dibeli Meta ya, sudah dibeli si Facebook ya. Iya. Cuman kalau kan kalau kita lihat di Instagram itu, misalkan nih yang suka lihat-lihat media video pembelajaran, siapa nih yang suka lihat-lihat media video pembelajaran Mbak Andriani nih biasanya kan, dia itu kontennya akan apa namanya di berandanya ya, misalkan di scroll yang relevan pasti keluarnya media pembelajaran Pak Fafa atau media pembelajarannya Mas Faren tuh ya. Siapa namanya konten kreator yang sering dia cari gitu ya. Yang sering dia cari, ih nongol lagi, follow lagi gitu. Nah, gimana caranya kita bikin konten yang memang sesuai karakteristik target market kita. Kalau misalkan target market kita adalah orang tua yang punya anak, yang pengen nitipin anak, atau yang pengen nyekolahin anak. Nah, berarti kita update konten-kontennya tuh yang seputar parenting gitu. Nggak akan optimal, Bunda, kalau misalkan kita eh, pasang Instagram Ads, tapi kontennya tuh konten biasa aja gitu. Boleh boleh pasang Instagram Ads kalau misalkan lagi ada promosi. Nah, itu oke banget sih. Biasanya yang Pepito Daycare tuh pasang Instagram Ads ketika ada promosi potongan harga gitu ya. Member baru promosi pakai IG Ads bisa ditembak, bisa nembak keywordnya banyak. Oke, kalau untuk promote lebih bagus di platform Instagram atau TikTok. Oke, kita tanya dulu Bu Eva tadi ya. Bu Eva udah cukup ini belum ya, Bu? Iya benar, sudah cukup. Oke, tinggal saya sih lebih lebih apa namanya prefer ya, lebih prefer Instagram Ads sih Hmm. daripada Facebook karena pengguna Facebook tuh banyak banget kan, jadi kurang terukur siapa target market kita. Bu Shiva, oke kita tampung dulu. Coba Bu Halimatus. Iya Bu. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Bunda. Mbak Gita. Ya, salam kenal ya dari semua. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membuat maps lembaga kita gitu. Ah Jadi iya kebetulan betul. Hah. memang ada maps lembaga saya gitu kan, Mm-mm. tapi saya pun bingung, nggak tepat gitu. Titiknya Mm-mm. itu jauh gitu. Oke. Jadi saya pun bingung kenapa kok bisa seperti itu gitu. Oke, oke, ya, bagus pertanyaannya bagus banget Bunda. Karena kan orang juga pengennya pas ya, pas tepat gitu ya. Kita juga kalau nge-share maps juga kan enak ya kalau ada nama lembaganya gitu kan. Oke, nanti kita praktekkan. Coba saya mau jawab yang ini dulu ya tadi mana ya chatnya? Oh lebih lebih efisien TikTok atau Instagram tadi ya? Nah itu balik lagi ke ini Bunda lembaganya apa nih tadi yang nanya lebih efisien TikTok atau Instagram? Bunda Syifa. Bunda Syifa ada? Saya sudah ada IG sekolah tapi follower nggak banyak-banyak. IG TK Puri Ananda. Nggak perlu follower banyak Bunda. Beneran deh. Daripada beli follower tapi nggak efisien. Nah, mendingan kayak punya Bunda Guswita Lubis itu hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari upload di Instagram.
followernya juga belum sampai ribuan, tapi efektif gitu. Sesuai sama target market kita. Yang lihat emang sesuai maunya kita daripada followernya udah banyak, tapi nggak ada yang lihat juga, ya sayang ya. Jadi nggak apa-apa. Jadikan jadikan Instagram atau Facebook atau TikTok itu bukan hanya sebagai media promosi, tapi juga sebagai arsip ya. Sebagai arsip biar nanti kalau misalkan ditanya ada program ini nggak? Ada, tinggal buka aja Instagram gitu. Bun mau lihat foto-foto kegiatannya dong. Oh ya Bunda boleh lihat Instagram kita. Itu enak jadinya ya. Ya, jadi Bunda yang Instagram sekolahnya followernya belum banyak, nggak apa-apa. Jangan bersedih hati. Instagram sekolah saya juga baru berapa sih? 200 atau 300 ya. Cuman kalau Instagram pribadi 2000, alhamdulillah. Nah ini kalau mau pakai IG Ads minimal harus mengeluarkan biaya berapa ya? Ini saya kurang ini ya. Kalau nggak salah ada yang 100.000 seminggu gitu. Atau ada yang 30.000 sehari. Itu ada pilihannya kok. Nanti disesuaikan sama budget lembaga. Yuk kita lihat ini dulu yuk, lihat apa Maps ya, Google Maps ya. Google Maps itu gimana cara bikinnya? Jadi kalau misalkan Bunda udah ada akun Google, nah makanya tuh harusnya saya ngajarin Google Bisnisku, tapi Google Bisniskunya sudah hilang, jadi tidak bisa saya ajarkan. Oke, di sini sih biasanya nanti kita tuh ngajuin permohonan gitu loh Bunda ke Google, ngajuin permohonan. Kalau misalkan udah ada lembaganya, kita cek punya siapa ya? RA Muslimat 3 deh. Ini RA Muslimat 3 nih. Ini kan RA Muslimat 3 ini termasuk cabang ya Bunda, cabang sekolah saya. Tapi dia belum ada yang punya ini udah ada yang punya berarti sudah diakui. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lembaga kita udah ada di Maps nih. Bunda, lembaganya apa deh biar kita cari nih. Nama lembaganya apa Bunda yang disuruh PAUD kita? Azhar, PAUD PAUD Azhari, Az Azhari, Hari. Azhari Education. Oh ini PAUD Azhari Education ya. Oke. Jalan perhubungan di situ. Ini beda. Yang ini yang Sumatera kan, Sumatera Utara ya? Ini Bunda, betul? Iya, Kelihatan nggak sih? Oh, saya belum share screen ya, Masya Allah. enggak, Dari tadi Bunda bingung dong. Nih dia, nih. Ini ya Bunda betul ya? belum kelihatan. Ini betul? Eh, Sudah? Ini ya? kita lihat. Iya, Ini untuk titiknya sudah betul belum di sini? Coba kita lihat titiknya yuk. Kita jalan-jalan ke Sumatera Utara, Bunda, malam ini. PAUD Azhari Education ya. Ini titiknya sudah betul di sini? Di dekat apa nih namanya? iya. Kalau alamatnya benar Komplek Raya Pondok Platinum, Heeh. Percut Zaitun. Oke. Benar, Kalau titiknya sudah benar. alamatnya benar. Titiknya sudah benar. Titik mapsnya itu yang kurang pas gitu, jadi Oh, agak kurang jauh. pas. Oh, nggak jauh. TK-nya di mana harusnya di sini ya? Yang ini bukan? Oh, ini Al Eh, Hijrah. Beda, beda. Al Hijrah beda. iya, Algebra beda lagi dia di depan. Oke. Nah, Bunda sendiri udah bisa belum masuk ke Google Maps-nya? Belum bisa? Sudah, Oh, sudah bisa. sudah bisa. Oh, sudah bisa. Ya, ini Nah, udah kalau ada. kita Ini, share sama orang, ini nomor telepon Bunda berarti ya. Nomor telepon Bundanya bukan ini. eh, 0812 8215 4788, bukan? bukan. Oh, bukan. Ini Nah, mungkin ya, kalau misalkan kadang memang karena mobil Google itu kan keliling ya Bunda. Bunda kalau pernah lihat mobil Google itu keliling, dia memang foto-fotoin ya. Dia memang foto-fotoin yang dia kelilingi itu. Coba kita berangkat ke TK saya lagi ya Bunda. Nah, di sini tuh saya sampai ada 3 titik deh kalau nggak salah. Mutiara Gading. Mutiara Gading.
Timur. TK Muslimat Mutiara Gading. Mana tuh? Nih, TK Muslimat Mutiara Gading. Coba kita zoom nih. Kita jalan-jalan ke sini. Ini tuh kemarin itu sampai ada 3 titik. Yang satunya RA Muslimat. Oh, berarti sudah dihapus. Nah, karena nanti dia kemarin tuh sampai ada 3 titik di sini. Namanya sama Muslimat semua. Berarti udah dihapus sama Google salah satunya. Nah, kalau Bunda menghadapi kesulitan seperti ini ya tiba-tiba kok lembaga saya ada di Google gitu, padahal kita belum mengajukan, misalkan itu karena mobil Google udah sempat ke sana gitu ya. Iya. Terus kita tinggal ini Bunda, kalau tadi tuh ada tulisan claim claim your business, claim your business itu nanti kita bisa mengajukan banding ya kalau kita tuh beneran kita loh yang punya gitu. Nah, habis itu bisa kita edit. Nanti tinggal gitu. tinggal narik ya, tinggal ditarik kayak mana ya TK Muslimat satu lagi tuh. Bisa kita tarik kalau itu tuh punya kita, terus bisa dipindahin titiknya gitu. Di mana itu melihat klaimnya itu ya? Bentar, coba kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan dulu. Nah, ini ada Muslimat lagi di sini. Ini belum saya daftarkan nih. Tiba-tiba dia ada nih mobil Google nih ya. Kita lihat apakah benar dia di situ. Nah, ini nih Bunda. Ini saya belum daftarkan, tapi memang ini cabang baru gitu kan. Ini ada foto ibu saya nih di sini. Nah, ini ya. Tuh ada fotonya. Kita bisa jalan-jalan ya. Ya Allah, ini ibu saya rumahnya di situ. Ya, ini tapi kan belum kita daftarkan nih Pun. Kok tiba-tiba ada? Bingung dong, gitu kan. Ini ada tulisan di sini claim this business ya. Claim this business. Terus nanti akan ada prosesnya sih yang menunjukkan kalau kita tuh emang emang punya itu gitu. Tinggal di continue continue aja, isi continue continue, nanti juga dia berhasil gitu sih biasanya sih. Mudah kok, apa yang dikeluarkan Google tuh selalu mudah alhamdulillah. Oh, Oke, nanti coba Bunda klaim klaim bisnisnya dulu ya. Tadi sih ada tulisannya sih berarti tadi yang ya, berarti nanti kenapa Bunda? yang menghapus itu berarti nanti Google itu sendiri lah ya setelah kita Ya klaim. bisa. Nanti Yang biasanya tidak pas itu numpuk-numpuk nanti ya. yang menghapus Google itu sendiri lah ya. Betul, karena kita sudah kasih titik yang benarnya di mana gitu. Oke, clear ya Bunda. Nih ada lagi untuk promo daycare. Kalau mau pakai IG Ads minimal berapa udah tadi. Untuk ide kontennya lebih baik yang ke promosi atau ke edukasi inspirasi Bunda dari Nafisa Daycare School. Semua Bunda, kita harus ya itu juga. Ini kita nggak sempet nggak cukup ya Bunda waktunya kalau semua dibahas ya. Kita harus punya konten kalender. Konten kalender itu apa? Coba kita buka kalender di sebelah kanan nih. Konten kalender. Ya, nggak bisa dibuka kalendernya. Nah, ini dia kalender kita. Ini bulan Maret ya, Bunda ya? Semua setuju kan ini bulan Maret, belum April. Konten kalender itu kita jadi punya planning ya. Punya planning besok mau posting apa, besok mau posting apa, besok mau posting apa. Kalau misalkan kita sudah teratur nih, setiap Senin kita posting kegiatan anak. Setiap Rabu misalkan posting promosi. Setiap Jumat edukasi gitu boleh ya. Jadi memang di mix karena kita yang punya lembaga. Orang kalau ngelihat kita promosi mulu bosen ya. Orang kalau ngelihat kita upload foto anak-anak mulu nanti dibilang eksploitasi gitu ya. Ya kan kadang orang juga ada orang yang tidak nyaman ngelihat foto anak-anak. Jadi memang tergantung target market kita. Dan edukasi itu sangat ini ya, orang-orang seneng ya, walaupun edukasinya dalam bentuk apa picture yang di Canva terus kata-kata, orang-orang seneng. Seperti yang dilakukan ini nih, MI Darul Ulum nih punya Bu Guswita, itu dia setiap hari Jumat hadis gitu ya, hadis diupload ya, upload hadis, terus ajakan untuk infak, ajakan untuk infak, ya wakaf, wakaf, ajakan untuk wakaf itu masya Allah setiap Jumat rutin. Jadi orang kan tahu ya, kadang ikut tumben ya hari Jumat dia belum ini ya, belum upload hadis gitu ya. Terus sama hari besar ya Bunda, kalau bisa jangan dilewatkan hari besar. Besok nih menyambut bulan Ramadan. Nah, sama Nyepi. Ya, kalau misalkan mau dibuat konten-konten perayaan hari besar, boleh.
Jadi ide konten itu semuanya kalau bisa memang dikombin dari kegiatan, kemudian edukasi, kemudian promosi sama hari besar tuh kita kita bisa konsisten di 4 itu aja udah keren banget sih Bunda. Bunda bisa lihat Instagramnya Pepito Daycare, nah itu dia ini banget konsisten. Oke lanjut ini supaya bisa promo, terus para orang tua murid klik langsung nyambung WhatsApp. ADM sekolah gimana caranya ya seperti pedagang-dagang. Nah, Bunda Betty, ini kita kayaknya emang harus bikin workshop lanjutan nih Bunda Betty. Iya betul betul, nggak Ini puas ya Bu. praktek Karena langsung saya enak banget kaget-kaget Bu. Bunda. Biasanya kalau mau Hah? posting ya posting foto aja. Baru tahu nih dari Bu Agita ternyata harus ada agenda posting. Apa Bu tadi ada Yes, 4 ya Bu ya? kalender konten namanya. Oh ya, Mm-mm. ada 4 Kalender ternyata konten. ya Bu ya. Masya Allah jadi Betul. tahu nih. Heeh, Sa- heeh. Sama ini nih Aduh, Bunda, jadi selain apa? kalender konten, mungkin Ya, nanti kita juga bisa belajar gimana mm. caranya ngeklik langsung nyambung ke WhatsApp. Ah, itu enak banget. Oh iya ya, itu ada pertanyaan tuh Bu tadi jika Iya, klik langsung ke WhatsApp wali murid gimana gitu. oke. Masya Allah ya. Ya, coba nih, saya sharein ya, Bunda maunya kayak gini. Kita coba pakai Instagram ya. Nih, Instagram. Di sini ada profilnya ya. Diklik kan. Ini ya, dari Instagram dulu di sini. Nah, ini Instagram. Kita klik ya, di sini kan ada nomor telepon kita cantumkan. Tapi hati-hati ya Bunda, kalau suka nyantumin nomor telepon di sosial media memang akan banyak peluang penipuan ya. Tinggal kita pinter-pinter aja. Jangan sampai ini terkecoh. Klik PTP Anusa Bu coba. IG-nya PTP Nusa Bu, PT Nusa ada IG-nya. Oke. Nah, ini kalau Nanti kalau kita cek. tadi Yuk, siap. aku coba ini dulu ya, aku coba contohin yang punya aku dulu. Nah, ini ada linknya Siap. yubi.id/ra muslimat. Pas kita klik, nah seperti ini langsung ngedirect ke Facebooknya, websitenya, WhatsAppnya, lokasinya. Ini our location tuh langsung ke Google Maps sama price list. Nah jadi ini bisa langsung ke WhatsApp, yuk kita WhatsApp yuk. Kalau di WhatsApp ke situ nanti yang ini ke close gitu. Bisa Bunda. Nanti kalau misalkan itu paling request ke Bunda Betty nih biar bisa ngajakin workshop lanjutan. Ya, siap. Benar-benar keren-keren. PTP Anusa Bu coba diaktifkan Apanya? IG. Instagramnya? PTP Anusa coba biar yang lainnya lihat. PTPA Nusa ya. PTP Anusa. Pakai underscore gak? Nusa. Coba ahlinya coba ditambahin apa gitu Bu. Nah, kita share screen lagi yuk. PTPA Nusa ini ya. Ini apa Bunda pakai underscore nggak ya? Kok aku nggak ketemu? PTPA Nusa. IG. Ini Instagram. Ya, IG. Bentar. Oh ini ya. Oke. Oh ya, boleh kita langsung menilai. Menilai ya. Ini Ayo. udah oke banget. Ini udah ada Iya kegiatan Bu, betul Bu. jalan-jalannya. Betul. Udah ada edukasi, promosi. Ini promosi. Oh ini tour ya. Oh ini jadwal kegiatan. Oh bunda-bunda boleh loh kalau mau nge-share jadwal kegiatan bulanan misalkan. Ini ada pelatihan-pelatihan. Ini karena kan komunitas ya, Persatuan Taman Pengasuhan Anak Indonesia gitu ya. Ya dia nggak mau lagi. Saya harus login dulu ini. Saya belum login di sini. Berarti ditambahkan apa ya Bu biasanya supaya lebih muncul Bu? Ini langsung diklik ke Facebook ya Bu ya. Yang tadi Bu Agita kan ada Di langsung klik sini ke WA, ke di Facebook. sini kita Ditambahkan apa bikin Bu? di sini kita bikin namanya link ya tautan atau link yang itu tuh langsung ada semuanya kayak gini. Jadi orang ngeklik sekali ya, orang ngeklik sekali mereka langsung Iya. dapat banyak informasi. Mereka tinggal milih nih kalau memang mereka senangnya ngubungin lewat Facebook atau mereka masih pengen kepo-kepo gitu ya. Mereka masih pengen Iya. kepo-kepo sama bisnis kita atau sama komunitas kita. Nah, mereka akan ngepoin Iya. Facebooknya. Oh, Facebooknya oke jalan. Oh, websitenya bagus nih.
Terus mungkin WhatsApp belakangan ya. Mereka pasti akan lihat dulu, oh tempatnya di sini. Oh iya deket-deket, mau lihat harganya kayak gitu ya. Habis lihat harganya baru deh WhatsApp deh. Jadi ini deal langsung gitu. Nah kalau untuk PTP Anusa ini paling Bunda Betty tinggal tambahin tadi ya yang link seperti ini. Iya, Bu. Atau bisa juga langsung link grup kalau Bunda mau link Iya. grup. Link Oh grupnya. iya betul betul. Atau Siap YouTube ya siap. di sini saya Oke. belum masukin Kalau YouTube nggak nih. bisa berarti nanti dibantu. Boleh. Ya di sini saya belum masukin YouTube Oh sama iya. TikTok. Karena YouTube sama TikTok masih punya pribadi. Ntar kalau udah rame baru saya ganti Oh namanya iya siap. nama lembaga. Gitu bener. Oh Karena iya emang siap. biasanya orang-orang tuh lebih tertarik ke orangnya dulu. Siapa orang di belakangnya kan orang-orang rata-rata Oh gitu ya. gitu. Jadi ketika Iya udah Bu. rame followernya, ya udah kita bikin Instagram sendiri yang udah rame itu buat lembaga kita aja gitu. Karena kalau misalkan di Mustikasari ya Oh Bunda, iya. kecamatan dekat rumah saya tuh ya. Kalau di Mustikasari udah pasti mah ke tempatnya Bu Guswita Lubis gitu kan. Atau yang di Bunda Bunda Betty itu kan di Duta, udah pasti nyarinya daycare Bunda Betty gitu. Oke, lanjut udah 8:30 yuk. Yang capek pada munggahan. Iya siap. Oke, Bu Agitanya juga udah luar biasa. Tapi Bu ini justru Heeh. cepat malah maksimal jadi penasaran gitu. Malah keren banget. Jadi alhamdulillah kamu pastinya pasti bagus banget hari ini. Heeh. Bu Agita terima kasih banyak yang Iya luar Bunda, biasa ilmunya menjadi alhamdulillah. barokah untuk kita semuanya. Akhirnya kita banyak belajar. Saya evaluasi ternyata Bu peserta yang ikut Zoom itu bukan hanya owner daycare Bu. Ternyata Oh ada iya, yang di komunitas yang beberapa komunitas. Masya Ya, Allah. karena kan saya buang informasinya, memberikan informasinya ke WA grup. Tapi alhamdulillah ya namanya di grup kan Bu, kadang-kadang kita boleh dipersilakan ada yang ditahan sama adminnya, yang apa-apa. Yang penting selalu menebar kebaikan. Semoga apa yang Alhamdulillah. disampaikan Bu Agita malam ini ilmunya seperti air sungai mengalir ya Bu ya. Amin, Ternyata amin. diingat oh ya caranya gini. Jadi Masya Allah dengan online aja kita udah berbagi ilmu. Karena Betul. sebaik-baik kita pulang nanti ya tiga itu ya Bu, ilmu, amal, doa anak yang soleh dan soleha. Bu Agita Amin. terima kasih Makasih banyak yang Bu Agita. Ya, pastinya wah selamat kami datang Bunda senang. Buri, Masya Allah. Sorry, aku kena macet ini masih di jalanan. Maaf ya teman-teman, nggak bisa nanti nggak terganggu kalau aku on cam-nya. Oke, Iya Bu. Jadi gak saya apa-apa tadi Bunda. off cam-in. Maaf banget soalnya dadakan banget pagi-pagi tadi udah dihubungin sama bos. Biasa terus ada kerjaan yang memang urgent aku harus datang. Padahal biasanya nggak sampai seharian full, paling 1-2 jam di kantor. Ini benar-benar 1 harian, jadi di luar dugaan banget. Sorry banget dan makasih aku nyimak banget loh buat kita. Makasih Ya sharing Bunda. ilmunya malam Oh ya ini. aku sekalian mau ini juga, mau apa namanya nih, mau menyapa Bu Desi Mani. Kalau Ibu Desi, saya Oh masih di iya, Semarang loh Bu. udah sih. Jadi harusnya kan saya Oh pulang hari tuh, ini. Karena ada webinar ya, jadi saya extend 1 hari. luar biasa. Weh, Luar hai biasa Bu Desi apresiasinya Manik buat disapa Nisa. tuh. Bu Desi Iya. saya mampir dong. Insya Allah saya pulang Diajak besok. Oke. Insya jalan-jalan Allah. dong keliling Semarang tuh Bu Oke. Agitanya. Ini Jadi ada yang mungkin mau bikin begini Bu daycare Bunda Agita. Betty, nanti bisa gabung grupnya aja ya kalau mau bikin Oh iya Ya, daycare. Bu, boleh, ya boleh, siap. boleh. Oke. Boleh. Jadi Terima kasih Bunda banyak. Agita Nanti gini, ada saya beberapa kegiatan yang masih terus berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat yang bulan Maret ini kita akan bersama-sama buka puasa bersama owner yang nantinya akan dikabarin. Yang terdekat kemudian kita akan kunjungan ke daycare yang ramah anak di daerah antara Bandung, Jakarta, dan Sidoarjo nanti masih diagendakan. Yang pastinya kita terus belajar dan webinar-webinar seperti ini akan Waduh. berkelanjutan. Bu Agita lagi, tepuk tangan buat Bu Agita yang luar biasa. Keren Alhamdulillah. banget ya Bu. betul. Jadi Ya, jadi terima mungkin kasih gini kepada Bu Bunda Agita. Uri yang Nanti sudah memfasilitasi kami terima kasih semuanya. Mungkin juga. Bu Uri, silakan Ibu jika ingin ada yang Baik, disampaikan. baik. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman ya Bunda Agita, karena kalau apa namanya masalah sosial media itu memang kurang pas kalau hanya dengan Zoom ya. Jadi nanti misalnya bisa kita agendakan untuk tatap muka dan langsung
praktek dengan teman-teman membawa laptop ataupun HP yang kompatibel gitu ya. Karena kalau mau maksimal ya memang harus tatap muka gitu. Kalau sekarang malam ini mungkin hanya baru dapat gambaran secara sekilasnya, luar biasa sekali gitu ya. Nah, nanti tadi seperti pertanyaan bagaimana untuk FB Ads gitu kan, IG Ads dan sebagainya untuk mengoptimalkan branding lembaganya. Itu memang harus praktek langsung karena pastinya juga sulit kalau dijelaskan lewat Zoom webinar ini ya Bu Agita ya. Nanti insya Betul. Allah itu ya memang sudah saya bicarakan dengan Bu Agita. Nanti insya Allah setelah Lebaran supaya kita itu teman-teman dan saya sendiri juga fokus untuk kita beribadah untuk puasa dengan baik Ramadan sampai Idul Fitri gitu kan. Baru kita semangat lagi setelah Fitri dengan menggali ilmu yang lebih jauh. Dan insya Allah juga memang sudah ada agenda juga di Maret ini tadi seperti Bunda Betty sampaikan minggu depan juga akan insya Allah akan diisi juga dengan webinar lagi itu tentang apa namanya bagaimana menyiapkan kurikulum gitu karena kemarin itu waktu Kopdar sempat dibicarakan atau sempat dibahas tentang bagaimana menyiapkan kurikulum daycare khususnya gitu kan tetapi banyak teman-teman yang di luar kota sana itu nggak bisa hadir kalau Kopdar kan jadi ayolah kita bikin webinarnya supaya yang teman-teman di luar kota itu bisa ikut hadir seperti itu jadi saya dan Bunda Betty memang mencoba memfasilitasi teman-teman semaksimal mungkin gitu ya tapi mohon maaf juga jika apa yang kami lakukan itu juga belum bisa maksimal gitu seperti harapan semua teman-teman karena nggak bisa menuruti semua keinginan satu persatu orang gitu ya tetapi secara global insya Allah bisa dipahami lah teman-teman itu kemudian nanti juga akan agenda untuk kunjungan-kunjungan ke daycare itu memang ya diupayakan yang terdekat yang termurah dulu biayanya gitu ya Insya Allah semua agenda itu disupport oleh teman-teman bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi untuk malam ini terima kasih Bunda Betty, Bunda Agita, saya mohon maaf sekali lagi untuk keterlambatan tadi saya dan nggak bisa open cam-nya gitu. Mudah-mudahan Bu Agita besok kembali ke Bekasi dengan selamat, sehat ya Amin. Bun. Amin. Itu aja sih Bunda Betty. Terima kasih kembali ya. Terima kasih sampai jumpa nanti. Silahkan Bunda Betty. Baik, ada foto bersama Bu Agita, bisakah Yuk. diklik dari situ? Boleh. Aku bisa print screen kok. Bolehlah yang open kamera, yang tutup nggak apa-apa. Yuk, oke, kita hitungan 1 sampai 3 ya. Yuk, buka. Silakan, Ibu. Dibuka. Buka, Masya Allah, ada Bu Agita. nanti ini Bu Agita, pembelajaran ada yang keren. lupa, maaf Bu Betty. Hai Bu Aska, sehat Bu, Bekasi Bu Aska. Sorry, ada yang lupa itu absensinya ada nggak Bu Agita? Absensi nanti di ini ya Bun, di grup aja. Oh gitu ya. Tadi saya udah screenshot insya Allah. Ya, jadi ini ya baik. Yang belum masuk grup bisa hubungi Bunda Betty itu mumpung di chatnya masih ada langsung di save nomor kontaknya Bunda Betty. Simpan. Ya. Siap nanti ya, ada pembelajaran di tanggal 16 bayi sampai dengan usia 6 tahun. Wah keren ini keren. Yuk. 1, 2, 3. Enggak. Tahan. Sebentar, saya save dulu. 1 lagi layar kedua. Oke, sip. Layar kedua, sip. Layar kedua. Jauh-jauh nih ternyata yang Zoom. Ya 1, 2, 3. Enggak. Sip. Oke, sudah Bunda Betty. Oke, terima kasih banyak. Saya selaku pemandu acara sangat berbahagia bersama Bu Agita malam ini. Kalaupun ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dari pribadi kami, narasumber dan pemandu acara, beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita tutup dengan lebih berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Oke, dadah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.
Bu Ardila, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Iya, Bu benar. Halimah, luar biasa. Akhirnya kelihatan wajahnya nih, Bu Halimah nih. Ya, terima kasih. Silakan yang pamit. Monggo, monggo. Ya, Terima kasih Bu ya Ida Bu Lubi, semuanya. terima kasih. Bu Ayu, Bu Sama Mumu, Ibu, luar biasa. sama-sama. Bu Aska, Terima kasih, Bu. Bu Kiki, Assalamualaikum. Bu Ninik, sehat ya. Masya Allah. Bu Nafisa, Bu Ri, Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.